Selamat malam saudara semua, dimanapun Anda berada. Salam hangat, salam secangkir kopi. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang tujuan hidup. Sebab tujuan hidup adalah dasar dari bangunan kehidupan kita. Tanpa dasar yang kuat atau dasar yang salah, maka apapun kehidupan kita itu akan salah. Hidup kita akan kacau. Banyak manusia hidupnya kacau karena sebenarnya tidak punya atau tidak mengerti kenapa dia harus hidup, kenapa Tuhan menciptakan kita, kenapa Allah membuat kita hidup. Ya. Jadi memahami tujuan hidup adalah memahami dasar bangunan dari kehidupan kita. Ketika kita memiliki dasar yang salah, maka apapun yang dibangun di atasnya pasti salah dan suatu saat akan hancur. Karena itu memahami tujuan hidup itu penting. Ya. Segala sesuatu diciptakan Tuhan itu pasti punya tujuan. Besar, kecil, tua, muda, makhluk hidup, makhluk mati, bintang, ya, batu-batuan, tumbuhan, tanaman, hewan, bahkan manusia, malaikat, setan pun diciptakan dengan tujuan. Ya, semua punya tujuan. Tapi kadang orang berpikir gini, tujuan hidup kita itu surga. Jadi tujuan hidup manusia itu masuk surga. Nah, itu suatu kesalahan terbesar. Dari mana Anda tahu bahwa tujuan hidup kita adalah surga? Padahal kita hidup, lahir, lalu besar, menikah, kawin, ya, punya anak, punya cucu, tua, akhirnya meninggal. Nah, setelah meninggal itu surga atau neraka pilihannya. Tapi surga dan neraka itu bukan tujuan. Itu adalah proses. Karena setelah manusia mati, manusia mengalami kehidupan yang kedua. Itu juga proses, bukan tujuan. Jadi ketika manusia lahir, tujuannya bukan mati. Ketika manusia mati, tujuannya bukan surga atau neraka. Mari kita coba renungkan bersama-sama. Itu adalah proses, bukan tujuan. Coba pikirkan begini. Tuhan menciptakan rayap. Rayap itu merusak. Tapi ketika dia lepas dari merusak, ya dia dari mengganggu kita lah. Merusak kayu, merusak rumah, bangunan, segala macam. Tapi ketika dia terbang, dia merdeka. Justru dia mati. Dimakan cicak, dimakan kelelawar, dimakan tokek, dimakan katak. Laron pasti mati setelah dia bebas, merdeka, dan bisa terbang. Tapi ketika di dalam tanah dia menjadi rayap dan merusak. Jadi tujuan hidup dia akhirnya mati. Itu kan bukan tujuan hidup sebenarnya. Atau nyamuk. Nyamuk sangat dimusuhi oleh manusia dan hewan. Ya, karena nyamuk bisa menyebarkan sakit penyakit dan mengganggu manusia. Bahkan virus banyak disebarkan oleh nyamuk. Tetapi tahukah kita bahwa nyamuk ketika dia menghisap darah, dia bertelur, punya anak yang menetas, jadi jentik nyamuk, tetapi nyamuk itu mati. Umur nyamuk itu pendek. Ketika dia menghisap darah, lalu dia berkembang biak, terus dia mati. Umurnya sangat pendek. Atau kita lihat juga ulat yang merusak tanaman segala macam. Saya petani, sangat terganggu dengan ulat. Karena ulat itu bisa memakan akar, ada ulat di dalam tanah, ada ulat di daun, ada ulat di batang. Semuanya itu merusak. Sangat merusak. Dan kita berusaha membunuhnya supaya ulat itu tidak ada. Tetapi ketika ulat itu akhirnya lolos dari kematian, lalu jadi kepompong dan kupu-kupu, kupu-kupu itu berguna. Tidak ada kehidupan yang panjang tanpa kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu menandakan kehidupan yang lebih baik. Tapi umur kupu-kupu juga singkat. Setelah dia berguna, dia melakukan penyerbukan sehingga tumbuh-tumbuhan, tanaman, semua bisa berkembang biak melalui proses yang dilakukan oleh kupu-kupu. Kupu-kupunya mati. Sangat singkat. Nah, coba kita pikirkan. Begitu banyak serangga
yang ketika dia berguna dia justru mati. Nah, pernahkah kita bertanya sama diri kita, kenapa kita ada? Kenapa kita harus mati? Kenapa kita harus lahir? Kenapa kita begini dan kenapa kita begitu? Oke, saya ingin mengajak kita berpikir bersama-sama tentang analogi sebuah pensil. Pabrik menciptakan pensil dengan tujuan untuk menulis. Bisa untuk menggambar, bisa untuk menggores, bisa untuk menulis apa saja. Bisa ditulis oleh pensil. Tetapi tahukah kita bahwa pensil itu sering digunakan di luar tujuannya? Pensil pernah dipakai untuk mengganjal jendela supaya tetap terbuka karena kaitnya rusak. Mengganjal pintu supaya dia tidak tertutup. Melubangi kertas, melubangi tanah supaya kertas dan tanah itu berlubang. Tetapi semua orang tahu pensil itu diciptakan bukan untuk itu. Pensil itu diciptakan hanya untuk menulis. Menulis kata-kata atau menggambar, membuat garis dan sebagainya macamnya. Jadi sekalipun pensil itu berguna untuk hal yang lain, tetapi pabrik tidak menciptakan pensil dengan tujuan itu. Tidak ada pabrik membuat pensil untuk ganjal jendela. Tidak ada pabrik membuat pensil untuk melubangi tanah atau melubangi kertas. Itu bukan tujuannya. Nah, sama juga dengan kita. Kita bisa jadi apa saja menurut kehendak kita. Tapi kalau itu bukan tujuannya Tuhan menciptakan kita, kita harus berpikir ulang. Itulah kenapa banyak hidup manusia itu hancur. Walaupun dia jadi rohaniawan, walaupun dia jadi orang terkenal, orang pintar, tapi hidupnya hancur. Karena fungsinya nanti tidak sesuai lagi dengan tujuan yang Allah ciptakan. Sama seperti pensil. Pensil dibuat hanya untuk menulis, menggambar, bukan untuk mengganjal jendela. Walaupun mengganjal jendela itu adalah sesuatu yang baik. Melubangi tanah itu sesuatu yang baik, tetapi itu bukan tujuan pensil untuk diciptakan. Nah, sama juga dengan kita. Yang kedua, apa yang dibuat oleh pabrik terhadap pensil ini? Pensil ini selain punya tujuan untuk menggambar, dia dimereki oleh pabrik supaya kualitasnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki pabrik dan dirasakan oleh penggunanya. Jadi pensil itu selain dia berguna untuk menulis dan menggambar, dia itu membawa misi memperkenalkan pabriknya, yaitu merek, misalnya Staedtler. Jadi orang semua tahu pensil merek Staedtler punya kualitas yang baik dan orang banyak cari dan banyak pakai. Nah, sama sebenarnya seperti manusia. Kita itu punya tujuan utama sama seperti pensil itu. Jadi kalau saudara sudah paham tadi analogi, jadi sebenarnya gini. Bahwa manusia diciptakan untuk memperkenalkan merek. Gampangnya gitu. Apa mereknya? Yaitu Allah sendiri. Karena Allah tidak menciptakan manusia atau makhluk hidup yang lainnya itu dengan asal-asalan. Pasti punya tujuan khusus. Sekalipun nyamuk, sekalipun ulat. Dan tujuan itu khusus itulah yang harus kita pahami. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaannya. Yang kita tanyakan kepada mereka, apa tujuan kita? Karena tujuan kita diciptakan itu memang khusus. Sekalipun pensil itu diciptakan ada ribuan, tetapi tergantung pensil itu di tangan siapa. Kalau pensil itu di tangan anak-anak ya cuma bisa menulis garis atau huruf yang masih jelek. Tetapi ketika pensil itu ada di tangan seorang pelukis, itu menghasilkan karya yang luar biasa. Ketika pensil itu berada di seorang novelis, akan menghasilkan cerita yang luar biasa. Demikian juga hidup kita sebenarnya. Ya. Jadi ketika pensil itu berkarya, menghasilkan segala sesuatu di tangan orang yang tepat, dia akan memuliakan dirinya sendiri. Dia akan memuliakan siapa yang menciptakannya, yaitu pabriknya, mereknya.
Demikian juga tujuan utama dari kehidupan kita. Kita punya tujuan utama dan tujuan keberadaan. Ya, kita tujuan utama manusia itu sebenarnya apa? Tujuan utama adalah untuk kemuliaan Allah. Mau hidup, mati kita itu untuk kemuliaan Allah. Mau Anda miskin, mau susah, mau kaya, jadi petani, jadi peternak, ya, jadi orang pintar, jadi orang bodoh, tetap untuk kemuliaan Allah. Bingung kan? Iya, karena kita diciptakan untuk memperkenalkan Allah sendiri. Untuk kemuliaan Allah sendiri. Kita bawa merek. Di dahi kita ada tertulis Allah. Tuh, mereknya itu kan. Merek kita Allah. Jadi Allah kita bawa kemana-mana. Ya, kan? Ketika kita salah jalan, ya seolah-olah kita memfitnah Allah. Di luar dari tujuan kita diciptakan. Kalau Anda orang Muslim, setiap hari 5 kali dalam sehari Anda akan berkata, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku, lillahi robbil alamin. Sama, seperti semua agama pasti begitu. Mengajarkan bahwa hidup itu untuk lillahi robbil alamin. Untuk Tuhan semesta alam. Karena yang memang menciptakannya adalah Tuhan semesta alam. Adalah Allah. Nah, kalau kita sudah paham bahwa tujuan hidup kita untuk kemuliaan Allah, maka kita akan berubah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, konsep di dalam pikiran kita akan berubah. Ketika saudara mandi, saudara makan, ketika saudara tidur, ketika kita melakukan pekerjaan, apakah kita cuma jadi ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, mencangkul di ladang, semuanya untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda orang Kristen, pasti Anda pernah mendengar, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita buat. Jadi kalau akhir-akhir ini banyak orang beragama memamerkan ayat-ayat, hafal A, hafal B, hafal C, semua ayatnya wah dikeluarkan lah di media sosial segala macam. Tetapi memberitakan hoak, kebencian, ya kan, perpecahan, ya, bahkan menghina dengan kata-kata yang kasar, itu untuk kemuliaan Allah loh. Jadi jangan bilang aku mau memuji Tuhan, aku mau memuji Allah, tapi dengan perbuatan itu justru mendeklarasikan semua yang kita berbuat itu untuk Allah. Ketika Anda mencuri, Anda korupsi, Anda berbohong, ya kan? Anda tidak mau mengurus anak, Anda menelantarkan istri Anda tidak ngasih makan ternak, tidak ngasih makan ikan, ya kan? Membuat peliharaan Anda mati, itu untuk kemuliaan Allah. Jadi hati-hati dengan perbuatan kita. Ketika kita tahu bahwa semua untuk kemuliaan Allah, maka kita akan sangat hati-hati. Perkataan kita, perbuatan kita, kita bekerja. Mungkin Anda cuma jadi tukang pel di gedung. Tapi ingat bahwa ketika Anda ngepel, ngelap kaca, ngelap lantai, itu untuk kemuliaan Allah. Itu dideklarasikan tiap hari. Sesungguhnya hidupku, matiku, lillahi robbil alamin. Dan itu yang harus kita pahami. Kalau itu sudah benar, baru kita masuk kepada tujuan keberadaan kita. Fungsi kita apa? Ya, mungkin ada yang petani sama seperti saya. Saya petani. Dan saya bangga sebagai petani. Ada yang jadi nelayan. Tapi ingat, banyak orang mengeluh sebagai petani dan nelayan. Banyak orang mengeluh sebagai istri. Banyak orang mengeluh sebagai ibu rumah tangga. Banyak orang mengeluh sebagai buruh. Banyak orang mengeluh sebagai pengusaha. Banyak orang mengeluh sebagai bapak. Benar gak sih sebenarnya? Ketika kita punya tujuan utama tadi, bahwa untuk kemuliaan Allah, sebenarnya kita tidak perlu mengeluh. Karena itu adalah tujuan keberadaan kita. Keberadaan saya sebagai petani, keberadaan saya, fungsi saya sebagai seorang laki-laki. Yaitu Tuhan ciptakan saya, petani, laki-laki, tinggal di desa.
Coba kalau saya tinggalnya di kota, saya mungkin tidak jadi petani. Nah itu ya. Jadi ketika kita diciptakan, di mana kita lahir, suku apa kita, ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Tionghoa. Ya Tuhan menempatkan kita di situ. Itulah yang namanya destiny. Di destiny itulah kita akhirnya dapat memuliakan Allah. Ketika kita menolak, wah saya nggak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Ya udah, saudara tidak menerima destiny itu sebagai laki-laki misalnya. Atau ada yang perempuan, ketika sudah besar, saya nggak mau lah jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki. Nah, jadi ketika Anda menolak apa yang Tuhan tetapkan, sebenarnya Anda menolak Allah. Walaupun Anda beragama, terserah mau pasti beragama, mau baca kitabnya sampai katam gitu kan, mau ibadahnya siang malam 100 kali sehari, tapi kan menolak Allah, menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kita tidak bisa menolak, karena apapun kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Nah, tujuan keberadaan kita itulah yang harus kita tanyakan kepada Allah. Saya jadi apa Tuhan? Apakah saya harus jadi petani? Apakah saya harus jadi nelayan? Apakah saya harus jadi pengusaha? Apakah saya harus jadi ibu rumah tangga? Itulah yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Karena Tuhan menempatkan kita di situ. Kayak saya ditempatkan di Indonesia. Dan saya percaya Tuhan ingin saya berfungsi di Indonesia. Punya tujuan keberadaan, kenapa Tuhan melahirkan saya, ini ibu saya, ini bapak saya, lalu lahir saya di Indonesia dengan suku yang ini dan ini. Nah itulah tujuan Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa tahu sebenarnya kenapa saya ada di sini, di Jawa Barat, di Indonesia? Ya saya harus bertanya, apa fungsi saya kepada Tuhan? Nah setelah saya tahu apa fungsi tujuan keberadaan saya, kembali lagi semua fungsi dan tujuan keberadaan saya adalah untuk tujuan utama tadi, kemuliaan bagi Allah. Apapun fungsi keberadaan kita, pasti untuk kemuliaan Allah, untuk tujuan utama. Nah tujuan keberadaan kita itu seringkali manusia itu karena tidak tahu, dia nanya ke orang pintar, nanya ke ustadz, nanya ke kiai, ke pendeta. Saya tidak bilang bahwa itu salah, tapi itu nggak benar. Karena Tuhan menempatkan kita, sayalah ditempatkan, bapak ibu saya petani, orang Sunda dan orang Tionghoa. Jadi saya bisa merasakan semuanya itu. Punya skillnya bertani, padahal saya tidak ingin punya cita-cita jadi petani. Tetapi saya akhirnya memahami kenapa bapak ibu saya petani. Kenapa ibu saya orang Sunda dan kenapa bapak saya orang Tionghoa. Akhirnya saya bisa pahami, oh ini loh yang sebenarnya Tuhan ingin saya berfungsi. Ya mungkin sebagai orang Tionghoa saya banyak dikucilkan, ya minoritas gitu kan, banyak dihina dan segala macam. Tapi saya bersyukur, ternyata Tuhan tempatkan saya di situ. Atau sebagai orang Sunda, dibanding suku-suku lain yang ada di Indonesia, itu banyak dianggap negatifnya gitu kan, apalagi perempuan Sunda ya. Saudara pasti tahu. Dan sebagai orang Sunda saya miris sekali. Kawin kontrak di Sunda mah udah biasa. Ya kan? Orang Sunda salah satunya bisa kawin kontrak. Dan saya sebagai orang Sunda sedih. Karena satu-satunya suku di Indonesia yang paling besar, itu paling banyak wanitanya itu tidak dihargai. Harus cantik-cantik loh. Ya. Jadi contoh itu seperti itu. Jadi akhirnya saya menemukan tujuan keberadaan saya untuk apa. Sebagai orang Sunda, sebagai orang Tionghoa, sebagai petani. Dan yang tahu itu cuma Allah. Tidak bisa saya nanya ke pendeta, tidak bisa saya menanya ke kiai. Karena dia tidak menciptakan saya. Kita harus bertanya
pada Sang Pencipta. Ya sama aja pensil terserah dia mau berguna di mana saja bisa. Tetapi tujuannya cuma satu. Pabrik buat supaya dia untuk menulis dan menggambar. Nah, bagaimana dia bisa berfungsi dengan baik? Jangan anggap mengganjal jendela lebih baik. Itu baik, tapi tidak lebih baik ketika pensil itu jatuh ke tangan seorang seniman. Lebih mulia hasilnya. Nah, sama kita juga. Ketika kita tahu punya tujuan, keberadaan, dan fungsi kita, hidup kita akan lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan. Kita tidak akan jatuh dalam yang namanya pencobaan-pencobaan. Kita tidak akan jatuh dengan sesuatu yang akhirnya hidup kita sengsara seumur hidup. Tidak memahami apa-apa. Jadi mari kita renungkan bersama. Kita tanyakan kepada Tuhan, apa sih fungsinya saya? Jadi mulai malam hari ini, saudara yang menyaksikan materi ini, yuk kita bertanya sama Tuhan. Allah kita yang menciptakan kita, apa sih fungsi keberadaan saya? Kalau memang saudara saya dilahirkan miskin, ya nggak apa-apa. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada yang dilahirkan jadi nelayan atau lahirnya di ujung gunung yang jauh dari kota, jauh dari peradaban. Ya tidak apa-apa kalau untuk kemuliaan Tuhan. Kan yang menjadi masalah kita adalah kita tidak mau menerima keadaan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Kita ini ciptaan loh. Dibuat untuk Allah. Yang membuat adalah Allah. Yang melakukannya Allah. Maka untuk Allah juga. Karena itu tujuan utamanya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, sekarang fungsi dan keberadaan kita itulah yang harus kita renungkan. Semoga kita bisa menemukan jawaban. Sebab ketika kita menemukan jawaban, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Saya banyak melihat orang-orang di desa, di kampung. Mereka bahagia hanya sebagai ibu rumah tangga. Melahirkan anak-anak yang baik. Walaupun anaknya gak ganteng-ganteng. Gak cantik-cantik. Tapi mereka bahagia. Berfungsi sebagai seorang ibu. Ada seorang bapak, kakek-kakek sudah tua. Setiap hari harus memikul pisang buah yang begitu jauh untuk ke pasar. Tapi hidupnya bahagia. Karena dia berfungsi sebagai seorang bapak. Sama seperti saya berfungsi sebagai orang Sunda, berfungsi sebagai orang Tionghoa, berfungsi sebagai seorang petani. Kalau Anda nelayan, ya berfungsilah sebagai seorang nelayan. Kalau memang Allah tempatkan saudara sebagai seorang nelayan. Kalau Anda kalau Anda harus jadi pemulung, berfungsi sebagai pemulung. Itu bukan pekerjaan kotor, pekerjaan hina. Karena pemulung itu mulia, mengumpulkan sampah, membersihkan dunia ini dari segala kotoran. Jadi mari kita berpikir, mari kita merenung malam hari ini tentang keberadaan kita. Tetapi semua keberadaan kita, fungsi kita kembali untuk kemuliaan Allah. Nah, ketika dua tujuan ini sudah kita dapatkan, kita temukan, pasti kita menjadi orang yang benar dan baik. Jangan di mata manusia, di mata Allah saja. Tidak apa-apa manusia menganggap kita nggak berguna, tetapi kalau Allah menganggap kita berguna, sungguh luar biasa, mulia hidup kita. Sama seperti nyamuk. Bagi kita tidak berguna, tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya nyamuk itu diciptakan untuk apa. Sama seperti laron, sama seperti ulat yang mengganggu kebun saya, merusak tanaman saya tidak tahu kenapa Allah iseng bikin ulat itu kan. Tapi setelah saya tahu bahwa kupu-kupu itu sangat berguna, saya salut. Sesuatu yang tadinya saya anggap merusak, tapi ketika dia bermetamorfosis, dia menjadi sangat berguna. Semua tumbuhan bisa berbuah dan berbunga dengan luar biasa, berkembang biak itu karena kupu-kupu. Ya kan?
sama juga dengan keberadaan kita. Mari saudara semua, mari kita berpikir, kita merenung malam hari ini, kita merenung tentang tujuan keberadaan kita. Jangan bertanya kepada siapapun, tapi bertanya kepada Allah. Pasti Allah akan menjawab kita. Kalau memang Anda harus jadi petani sama seperti saya, ya nikmati dan bergunalah di situ. Memberi makan banyak orang. Berpikir untuk kemuliaan Allah dalam bidang yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Oke? Itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Supaya kita semua berpikir. Supaya kita semua merenung. Bahwa Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik. Dan kita diciptakan untuk tujuan yang baik. Dan kita dilahirkan ke dunia ini untuk menikmati hal-hal yang baik. Tidak ada rancangan kecelakaan. Tidak ada rancangan kesusahan, penderitaan. Sebenarnya tidak ada. Kalau kita tahu tadi tujuan utama hidup kita dan tujuan keberadaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ngopi